nyentil Ustadz Syamnya, Masya Allah. Tapi Ustadz Syam triknya bisa berhasil loh jamaah. Kenapa coba? Masa sih? Iya karena aku pengen tahu, dia kan berhasil mendapatkan jihad nih Ustadz Iya. Maulana. Jamaah di sini nih milenial banyak juga nih yang jomblo mau ngedeketin pasangannya. Masa sih? Iya. Bukannya Ustaz Sam waktu mau melamar Jihan waktu itu 7 kali bolak-balik kamar mandi. Nervous ya. Tapi nggak dipungkiri ya, akhirnya ternyata Jihan menjadi istrinya kan. Nah jamaah yang di rumah yang jomblo pengen tahu nih. Karena mereka suka bingung. Mereka suka dengan seseorang tapi tidak mau diungkapkan perasaannya nih Ustadz Syam. Bener. Ya kan? Nah harusnya gimana? Apakah diungkapkan aja? Dan kalau misalnya diungkapkan, bagaimana dalam pandangan Islam nih cara mengungkapkan yang baik? Bener. Kepo kan? Sudah pulang di mobil, masih diam aja. Kalau gitu biar jamaah tahu. Yuk kita dengarkan tausiah dari guru kita, Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syifa, Mas Soni serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman milenials yang ada di rumah ataupun para orang tua yang kami muliakan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Amin 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 ya rabbal alamin. Apakah benar ketika seorang laki-laki jatuh cinta maka dia harus segera mengungkapkannya, bukannya harus dipendam atau tertutup atau malu untuk menyatakan perasaannya? Baik, ada sebuah riwayat yang dititipkan kepada kami untuk menyampaikan di panggung Islam itu indah ini mengatakan bahwasanya daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, ujarnya ada seorang yang bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sedang duduk berdua. Ketika mereka sedang duduk berdua ada seorang yang melewatinya. Lalu orang tersebut berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sungguh aku mencintai orang itu." Maka Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah mengungkapkannya?" Maka sahabat ini mengatakan, "Belum ya Rasulullah." Maka Rasul katakan, "Ungkapkanlah kepadanya. Katakan padanya, aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Abu Daud. Maka orang tersebut mengatakan, semoga zat yang telah membuatmu mencintaiku, mencintaimu juga. Artinya semoga Allah yang telah membuatmu mencintaiku, mencintaimu pula. Subhanallah. Jadi semoga cintamu terbalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman milenial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan salah paham. Yang lewat tuh tadi laki-laki gitu. Jadi jangan salah paham, jangan kira hadis ini mengatakan bahwa yang lewat tadi cewek gitu. Nanti sama tahu dikatakan yang lewat cewek terus orang ini mengatakan Rasulullah terus Rasul katakan, ya udah tembak aja tembak. Enggak kayak gitu. Jadi yang lewat tadi adalah seorang laki-laki pula. Seorang laki-laki pula yang lewat di hadapannya lalu diminta untuk mengungkapkan perasaan cinta sesama muslim. Jadi kalau kita punya sahabat, kalau kita punya guru, kalau kita punya teman, kalau kita punya seseorang yang kita ngefans banget sama dia gara-gara dakwah dia, kita misalnya dapat hidayah apa segala macam, katakan aku mencintaimu karena Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, semoga Allah kumpulkan kita kembali ke surga. Karena banyak juga yang gentle untuk menyatakan cintanya kepada lawan jenisnya, tapi tidak pernah menyatakan cintanya kepada orang tuanya. Tapi tidak pernah menyatakan cintanya kepada saudaranya, tidak pernah menyatakan cintanya kepada guru-gurunya. Subhanallah. Maka hadis tadi jangan disalahpahami bahwa Rasulullah suruh kita nembak cewek gitu. Nah sekarang yang kedua, apakah boleh seorang mengungkapkan perasaannya kepada lawan jenisnya? Jikalau itu mengarah kepada syahwat, maka sungguh itu tidak boleh. Bukankah seseorang ketika dia melihat lawan jenisnya, maka kata Al-Quran, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Jikalau engkau melihatnya dan ada perasaanmu, maka engkau tundukkan pandanganmu. Bukan engkau maju lalu tembak dia, tidak. Tapi ada jalan lain untuk menyatakan cinta. Jalan lainnya bagaimana? Setelah engkau ada perasaan kepadanya, maka ajukan proposal. Ajukan proposal seperti apa? Cari tahu tentang keluarganya, cari tahu tentang lingkungannya, stalking gitu ya kalau bahasa anak-anak sekarang gitu ya. Karena dikatakan almar'u ala dini khalili, seseorang itu dilihat daripada agama teman-temannya. Cari tahu followingnya apaan, cari tahu lingkungannya apa. Nah ini cara menyatakan cinta yang luar biasa, datangi orang tuanya setelah engkau tahu dirinya. Jadi jangan katakan cinta, jangan baper sebelum engkau ada ikatan. Dan ikatan yang dimaksud di sini adalah ikatan halal, yakni ikatan pernikahan. Banyak teman-teman yang patah hati, banyak teman-teman yang frustasi, banyak teman-teman yang akhirnya merasa sakit hati. Kenapa? Karena mereka udah baper duluan gitu loh.
Mereka udah baper duluan sebelum mereka menyatakan kehalalannya. Jadi mereka ditinggalkan pun susah move on. Kenapa susah move on? Karena mereka udah pakai perasaan duluan. Sungguh ketika engkau pertama kali, kalau saya pribadi tidak ada yang namanya cinta pada pandangan pertama. Kalau baru melihat pada pandangan pertama, itu baru namanya suka. Lama-lama baru menjadi cinta. Kalau laki-laki dari mata turun ke hati. Tapi kalau udah bersama, insya Allah dari hati naik ke mata. Wow. Ya udah berbeda. Kalau dari pandangan pertama itu, lihat pertama namanya suka, terpikat. Apa itu? Dari mata turun ke hati. Tapi kalau udah bersama, udah tahu kekurangannya, udah bisa membersamainya, maka bukan lagi dari mata turun ke hati, tapi dari hati naik ke mata. Masya Allah. Berarti kalau misalnya kita ada perasaan nih terhadap seseorang, Betul. kita ikhtiarnya langsung datangin orang tuanya. Jangan langsung juga, stalking Jangan dulu langsung lah. Oh, stalking dulu, Stalking cari dulu tahu dulu lah. kira-kira ada chance apa enggak, Iya. terus datangin orang tuanya ya. Karena ada juga yang berani menebar jala doang gitu Iya, ya. tapi Iya. ternyata Itu kayaknya kicap pengalaman ya. terakhir. Pengalaman. Ini berdasarkan pengalaman. Baik, Masya Allah. Ustadz Syam, Siap. aku mencintaimu karena Allah. Masya Allah, aku juga mencintaimu karena Allah. Masya Allah. Jamaah ini jadi pelajaran buat kita semua ya jamaah ya. Tapi